Shalom Jemaat GBI Anugerah Gria Sri Dual. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita percaya akan ada kebangkitan yang besar yang terjadi atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan iman yang percaya. Mari nyatakan curahkan rohmu, amin, atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuat, mimpi, mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Yes, biar iman kau dibangkit. Sudah nyatakan kedatangan hari, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami, dan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus Kristus. Mari lebih lagi dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari nyatakan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuat, mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Mari nyatakan biar iman kau dibangkit. Sudah nyatakan kedatangan hari, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Dan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus Kristus. Mari nyatakan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan di negeri kami, amin. Karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus Kristus. Mari orang-orang bersukacita. Yes. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus Kristus. Yang berseru kepada Yesus Kristus. Yang berseru kepada Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom para pemuji penyembah Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Tidak terasa kita sudah masuk dalam pertengahan tahun 2020. Tahun ini bukan tahun yang mudah bagi saudara dan saya, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu, selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, amin. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam penyembahan dan pujian kita lebih lagi, ada satu firman yang mau saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Di dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin.
Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk angkat ucapan syukurmu di hadapannya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari minta ampun dan lepaskan pengampunan kepada semua orang. Agar penyembahan kita, pujian kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari rendahkan hati kita, mari berdoa di hadapannya, bersyukurlah. Yes. Sucikan, kuduskan, layakkan kami pagi hari ini. Biar Tuhan jadikan kami pemuji, penyembah yang berkenan di hadapan-Mu, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Tuhan, ajari kami Roh Kudus, dan penuhi kami, setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap kami yang mengangkat tangan kami, memberikan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Jamah kami, lawat kami, sentuh kami. Kami mau satukan hati kami pagi hari ini untuk berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi atas Indonesia, atas semua negara. Karena tangan Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami satukan hati kami, layakkan, sucikan, kuduskan kami dalam nama Yesus. Sembunyikan kami di balik kayu salib-Mu. Biar kemuliaan Tuhan yang nampak dimanapun kami berada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang besar, nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari buka hati kita. Yes. Mari bersyukur. Mari menyembah. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari lebih layak pujian ini. Jadikan ini doamu, jadikan ini pujianmu. Lebih lagi hanya bagi Dia. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku, atas bangsaku. Ada panggilan Allah, amin. Ada panggilan
hadapan Tuhan. Mari dengan tangan kita yang gerakkan, lebih lagi nyatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi. Mari sekali lagi dengan iman yang percaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sembah, mari puji, mari muliakan, mari puji Dia. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan terjadi atas negeri kami, atas Indonesia. Kami sepakat, kami satukan hati, kami satukan jiwa dan roh kami berdoa bagi Indonesia. Yes, nama-Mu sanggup mari lebih lagi Wasih Raja segala raja, kami percaya Kau sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah urapan-Mu mengalir, urapan-Mu menjamah kami punyalah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Kau ada di sini, Kau ada di rumah kami. Yes. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari nyatakan bagi bangsa ini, yes, kami berdiri. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Tuhan yang baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami senangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi kami akan duduk diam, satukan hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Biar setiap kami, selama kami masih hidup, kami terus melakukan setiap kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati, mari dengan semangat sama-sama nyatakan. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama,
telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masih mengikuti ibadah online, di mana Bapak Ibu bersama dengan keluarga ada di rumah masing-masing. Biar kiranya ibadah online ini boleh kita menikmati dengan kita tetap terus berserah dan mengandalkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam ibadah online kita tetap menghormati arti sebuah ibadah. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, namun sikap hati, sikap diri kita tetap seperti ketika kita beribadah ada di gereja. Dan biarlah apa yang dilakukan Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing mendapat perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Dan di minggu pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan. Mengapa kita harus taat? Karena memang kita harus taat melakukan kehendak Tuhan. Kita juga masih harus taat untuk kita mengikuti ibadah online. Karena kita tahu dalam minggu-minggu ini saudara kita yang terpapar COVID-19 semakin hari masih terus semakin bertambah. Dan kami peduli dengan kesehatan Bapak Ibu, sehingga kita masih terus mengadakan ibadah online seperti ini. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal 13 ayat 13, di mana ayat ini merupakan ayat kumpulan daripada Amsal-Amsal Salomo. Demikian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama dan akan kita renungkan bersama-sama. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ayat ini banyak tertulis di dalam setiap kitab. Dalam artian dalam setiap versi. Ada yang bahasa Ibrani, NKJV, bahkan di dalam terjemahan lama dituliskan seperti ini. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum, itu ia kelak akan mendapat pahalanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau terjemahkan atau kita mau gunakan bahasa yang umum, kira-kira bahasanya jadi seperti ini. Barang siapa atau siapa saja yang meremehkan, mengolok-olok, memandang rendah, mencemooh, membenci, mencaci maki firman Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat Tuhan, pelajaran dari Tuhan, ia akan menanggung akibatnya, membayar harganya, akan dimusnahkan dan dihancurkan, dibinasakan atau mendatangkan kehancuran atas dirinya sendiri. Namun siapa saja yang taat, menaruh rasa hormat, takut terhadap perintah dan hukum Allah, akan menerima balasan, hadiah, upah, pahala, dan penghargaan. Jelas sekali firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita jangan meremehkan firman Tuhan. Entah itu yang disampaikan oleh orang tua kita,
entah itu yang disampaikan oleh anak-anak kita, oleh teman kita. Ketika firman itu disampaikan, maka kita harus merespon dengan baik, dengan benar. Karena firman yang disampaikan merupakan kekuatan untuk mengubah kita, untuk menasehati kita, untuk kita supaya menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus taat? Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus melakukan satu tindakan, satu ketaatan untuk mencerminkan bahwa kita adalah murid Kristus. Kita diajar, kita dididik untuk kita supaya melakukan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah sangat menghargai orang yang melakukan atau taat pada perintahnya. Dan Allah akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang melakukan perintahnya, yang taat menjadi pelaku firman. Apa saja penghargaan yang akan diberikan Allah kepada orang yang taat melakukan kehendaknya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Allah mengangkat kita jadi kepala. Allah mengangkat kita jadi kepala. Salah satu contohnya adalah Abraham. Ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anak yang terkasih yang bernama Ishak, bisa nggak Abraham menolak? Bisa. Abraham punya begitu banyak alasan untuk menolak. Karena Ishak anak satu-satunya yang ia miliki pada hari tua. Bisa saja dia menjadi ribut dengan Sarah istrinya. Karena Sarah pasti akan mempersalahkan Abraham. Namun kita tahu Abraham tidak menggunakan alasan-alasan itu. Ia tetap taat melakukan. Dan alhasil Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita taat, maka di balik ketaatan itu ada kuasa yang menyertai. Tuhan sedang mulai mempromosikan kita. Tuhan sedang mengangkat kita. Tuhan sedang membuat kita menjadi seorang yang berhikmat, dan Tuhan sedang memulihkan kita untuk kita menjadi pemimpin. Kalau kita ingin menjadi pengaruh dan memberi dampak yang luas kepada banyak orang, salah satu caranya adalah kita harus menjadi seorang pemimpin. Entah pemimpin di kantor, pemimpin di komunitas, pemimpin di lingkungan. Mari kita taat melakukan kehendak Tuhan, supaya Tuhan mengangkat hidup kita, supaya Tuhan mempromosikan hidup kita. Kalau kita naik, ingat, karena kita sedang dipromosikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetap taat. Untuk taat memang gak mudah. Untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan memang gak mudah, tantangannya banyak. Tapi satu hal, tetap setia untuk taat melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, penghargaan yang akan kita terima oleh Allah ketika kita taat melakukan kehendaknya, yaitu kesembuhan. Allah akan menyembuhkan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak, saya gak sakit, Pak. Oke, tapi paling enggak Bapak Ibu bisa berdoa buat kesembuhan
orang tua, keluarga, saudara, teman, tetangga. Ada kuasa yang menyertai ketika Bapak Ibu berdoa untuk orang yang sakit. Contoh, Naaman. Dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Ketika ia diperintahkan untuk pergi menemui seseorang yang bernama Elisa, oleh karena peran seorang anak kecil yang ada di rumahnya, bisa gak Naaman gak taat melakukan perintah dari anak kecil ini? Bisa. Karena di Damsyik, di tempat Naaman itu banyak sungai-sungai yang baik, yang jernih. Kemudian dia juga seorang pemimpin yang biasa dihormati. Bahkan ketika ia sampai di tempatnya Elisa gak keluar rumah, hanya cuma menitipkan pesan. Bahkan Naaman seperti sedang dipermainkan dengan formula baptisnya sampai dibenamkan 7 kali. Naaman bisa dan punya alasan untuk menolak. Namun itu tidak ia lakukan. Ia taat melakukan. Dan apa yang terjadi? Naaman mengalami kesembuhan. Mungkin dari kita berkata, Pak, saya selalu sehat, Pak, saya olahraga, saya pola hidupnya sehat. Oke, bagus, baik. Tapi paling enggak, kita bisa menjadi perantara untuk kesembuhan orang lain dengan doa-doa kita yang punya kuasa, karena kita taat kepada Tuhan. Kita melihat mujizat terjadi. Bapak Ibu berbicara tentang mujizat. Ada orang yang nggak percaya dengan mujizat. Namun ada orang yang mengatakan mujizat sudah terjadi pada zaman yang lampau ketika perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun ada juga orang yang percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Tinggal Bapak Ibu ada di pihak yang mana? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika berbicara mujizat kesembuhan, yang diperlukan adalah respon. Respon dari diri kita ketika kita melihat atau bahkan mengalami mujizat. Ada 2, respon positif dan respon negatif. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana, respon positif atau negatif. Kalau negatif, contoh Firaun. Dia sudah melihat banyak mujizat terjadi yang dilakukan oleh Allah di kerajaannya, di wilayahnya. Tapi dia tetap mengeraskan hati untuk tidak percaya akan mujizat-mujizat itu. Sebel sudah melihat mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Allah, namun dia juga tetap mengeraskan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, pilihannya hanya tinggal satu, yaitu respon yang positif. Seperti siapa respon yang positif? Seperti Naaman. Dia mengalami mujizat dan dia merespon dengan positif. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mengalami mujizat, bahkan akan melihat mujizat, bahkan akan menjadi perantara melalui doa Bapak Ibu untuk mendatangkan mujizat bagi keluarga, bagi komunitas, bagi lingkungan, bahkan bagi gereja di mana kita berjemaah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan memberikan penghargaan. Yang pertama yaitu Allah mengangkat kita menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, Allah menyembuhkan kita atau kita dijadikan sarana untuk kesembuhan. Dan yang ketiga, Allah melipat gandakan berkat kita. Contoh, janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Ketika ia didatangi oleh Elia dan Elia meminta bekal yang ada di dalam rumahnya,
Bisakah ia menolak untuk memberikan makanan yang ada di rumahnya kepada Elia? Bisa, karena ia punya alasan. Yang pertama, persediaan makanannya hanya tinggal segenggam tepung. Dan yang kedua, ia harus mendahulukan anaknya dari siapapun. Karena wajar, ketika sedang terjadi kelaparan, maka mungkin orang tidak saling memberi. Namun janda di Sarfat ini, dia tahu. Dia memberikan kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Janda di Sarfat taat. Lipat gandakan berkat. Mungkin di tengah pandemi ini kita semua pasti terpapar, kita juga terdampak secara ekonomi. Namun sekali lagi seperti pesan saya dalam beberapa bulan yang lalu, di tengah awal-awal kita ibadah, tetap perhatikan sekeliling kita. Kalau ada orang yang bisa kita beri, kita bantu, kita kasih, kita beri. Mungkin memang kita tidak bisa memberi banyak, tapi paling enggak hati kita sudah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera untuk memberi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan sekeliling kita. Bukankah ada sukacita dan damai sejahtera ketika kita memberikan dari kekurangan yang kita punya? Ketika dari kekurangan yang kita miliki kita bisa memberi, itu luar biasa, dahsyat. Kita akan memiliki rasa sukacita yang luar biasa. Tengah kesesakan yang kita miliki mungkin secara ekonomi, namun kita masih bisa memberi. Di situ ada rasa sukacita karena kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan yang kita beri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita harus taat. Kita tidak hanya sekedar taat berdoa, kita tidak hanya sekedar taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kita juga taat untuk kita hidup di dalam persekutuan. Bangun komunitas yang kuat, karena di situ kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Di situ kita akan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Mari kita perkuat komunitas kita, mari kita perkuat kekeluargaan kita, mari kita perkuat keunitian kita, dengan kita saling mengingatkan untuk kita taat. Kita memang belum bisa beribadah secara offline karena kita masih taat untuk melihat situasi yang terbaik untuk kita benar-benar aman dan safety di dalam beribadah. Kita terus berdoa, kita naikkan permohonan kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu, dan terlebih orang-orang, saudara kita, warga kita sendiri juga bisa taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah dari pemerintah untuk waspada. Kita sekarang dengar di sekeliling kita sudah mulai banyak terpapar. Ada beberapa perusahaan, ada beberapa perkantoran yang mulai ditutup untuk tidak melayani karena terpapar dari COVID-19. Oleh karena itu, mari kita tetap terus taat. Saat ini kita diminta untuk taat kepada pemerintah karena itu melakukan bagian daripada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biar pesan minggu ini untuk kita taat, ada kuasa yang menyertai, kuasa yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain untuk kita tetap terus taat. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 12 Juli 2020. Shalom, saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga hambanya. Pengumuman sepekan. 1. Ibadah Raya hari Minggu GBI Gria Asri 2 pukul 9 WIB.
Ibadah Grow Generation hari Minggu pukul 12 WIB. Ibadah Youth dan GC hari Sabtu pukul 19 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Gria Asri 2. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu, serta Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani masalah wabah ini. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat agar tetap di rumah dan menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker sesuai himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan dan untuk operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA Cabang Cikarang dengan nomor rekening 52214377773 atas nama GBI Gria Asri 2, atau dapat dikumpulkan langsung kepada Bendahara Gereja Ibu Resmina Simarmata. 8. GBI Anugerah Gria Asri 2 akan mengikuti instruksi dari pemerintah dan OTP Gatot Subroto mengenai persiapan ibadah di gereja sambil mempersiapkan seluruh protokol kesehatan. 9. PAUD Eklesia di bawah naungan gereja membuka penerimaan murid baru. Bagi yang mau mendaftar dapat datang langsung ke gereja hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10. 10. Gembala, wakil gembala, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juli. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Bagi yang bisa memberikan Tuhan juga berkat yang melimpah. Kami siap berikan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami.
kami yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau Bapa boleh mengizinkan kami menjalankan ibadah kami. Biarlah Bapa, di dalam ibadah kami ini lawatan-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui ibadah kami ini Tuhan, kedekatan dan keintiman kami semakin dalam lagi kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Tuhan izinkan bagi kami, sekalipun kami berada Tuhan di dalam rumah, untuk menjalankan ibadah secara online, tapi kami biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus tercurah, terus melawat setiap hati kami. Dengan penuh sukacita kami terus ingin memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa ya Bapa pada kesempatan ini untuk setiap jemaat-jemaat-Mu, khususnya gereja kami di sini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, baik yang ada di luar kota maupun yang ada bersama keluarga, Tuhan yang terus yang memberkati setiap pekerjaan, setiap Tuhan apa yang dilakukan, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh Bapa, bukanlah suatu tugas yang mudah bagi kami melayani di tempat ini. Kami rindu ya Bapa, Engkau menjamah setiap hati kami para pelayan-Mu di tempat ini. Berikanlah kami roh kesatuan hati, berikanlah kami roh kerendahan hati Bapa, agar di setiap pelayanan kami Tuhan, kami melayani dengan penuh sukacita, kami melayani dengan penuh kekuatan dari-Mu Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan kami Bapa boleh memberikan dampak yang begitu besar secara positif bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu, bahkan bagi setiap Tuhan lingkungan kami Bapa. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan, sehingga pelayanan kami berdampak Tuhan, tidak hanya untuk kami nikmati, tapi boleh Tuhan juga dirasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Engkau. Oleh karena itu kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya dalam setiap pelayanan kami Tuhan, kami Tuhan ingin mempunyai satu tujuan yang pasti, yaitu untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Begitu juga Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa ya Bapa secara khusus buat gembala kami di sini Tuhan, Bapak Iwan Kristanto. Terima kasih Bapa, bukanlah suatu kebetulan dia Engkau kirimkan ke tempat ini walaupun dia jauh dari kami rumahnya Bapa. Namun Bapa, kami mau berdoa buat dia Tuhan. Tuhan Engkau memberikan roh hikmat-Mu terus baginya Bapa. Berikanlah terus Tuhan kepadanya Tuhan, roh kepemimpinan Tuhan, supaya dapat menggembalakan kami di tempat ini Tuhan. Bahkan melalui penggembalaannya Tuhan, kami pun memperoleh kemurahan-Mu Tuhan. Melalui penggembalaannya Tuhan, banyak semakin jiwa-jiwa yang mau datang kepada Engkau. Begitu juga Bapa, di dalam pelayanan-pelayanan yang lain Bapa, Engkau memberikan roh keberanian baginya Bapa, untuk terus berani mewartakan tentang kebenaran Engkau. Sehingga Tuhan, di dalam setiap pelayanannya Tuhan, ada semakin banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau, mau datang kepada Engkau. Berikan terus ya Tuhan, roh kesatuan hati bagi pasangan hidupnya Ibu Gembala kami Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan saling bergandengan tangan, saling menguatkan Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan pekerjaan dan usahanya. Biarlah Bapa dimanapun dia Engkau bawa untuk melayani, Engkau selalu hadir, Engkau selalu memberi kekuatan baginya. Bahkan Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anaknya juga Bapa. Tuhan yang baik, kami pun bahkan berdoa ya Bapa untuk kedua wakilnya Tuhan, Pak Simanungkali dan Pak Sembiring. Mari Bapa, kedua wakilnya ini juga Tuhan Engkau memberikan roh hikmat-Mu Tuhan, roh kebijaksanaan daripada Engkau, supaya sebagai pendamping dari Pak Gembala kami Pak Iwan Tuhan, mereka juga Tuhan mempunyai Tuhan kekuatan untuk berani Tuhan membawa Tuhan suatu kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang baik, Engkau tahu ya Tuhan, keberadaan kami bukanlah sesuatu yang begitu nyaman bagi kami Tuhan, karena kami tinggal di tempat yang begitu sebagai kaum minoritas Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, sehingga dengan kekuatan dari Engkau kami berani Tuhan, berani untuk menyampaikan isi kebenaran-Mu Tuhan, supaya Tuhan tergenapi apa yang Engkau inginkan bagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Namun sebelum kami menutup doa kami mau berdoa ya Bapa, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.